Misalkan dua sudut dari suatu segitiga adalah sama. Tunjukkan bahwa kedua sisi depan sudut yang sama tersebut adalah kongruen. Penyelesaian, diberikan segitiga ABC. Jika sudut B kongruen sudut C, akan ditunjukkan AB sama dengan AC. Sudut B kongruen sudut C, BC kongruen CB, dan sudut C kongruen sudut B. Maka berdasarkan sudut sisi sudut diperoleh segitiga ABC kongruen segitiga ACB, sehingga AB sama dengan AC. Kedua kesebangunan antara dua segitiga. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian dari proporsional sisi, kesebangunan antara dua segitiga, dan beberapa teorema kesebangunan. Diberikan dua buah barisan A, B, C, dan PQR dari anggota bilangan positif. Kedua barisan tersebut dikatakan proporsional apabila ditulis dalam bentuk A per Q, A per P, sama dengan B per Q, sama dengan C per R. Sekarang jika dua barisan tersebut adalah merupakan suatu nilai dari sisi-sisi dari dua buah segitiga yang berkorespondensi dan ditulis dalam bentuk persamaan, maka dapat dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut mempunyai sisi-sisi yang proporsional. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Diberikan sebuah korespondensi antara dua segitiga. Apabila sudut-sudut yang berkorespondensi kongruen dan sisi-sisi yang berkorespondensi proporsional, maka korespondensinya dikatakan kesebangunan dan kedua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Seperti yang terlihat pada gambar. Diberikan korespondensi antara segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika sudut A kongruen sudut A aksen, sudut B kongruen sudut B aksen, sudut C kongruen sudut C aksen, dan A per A aksen sama dengan B per B aksen, sama dengan C per C aksen, maka korespondensi ABC, A aksen, B aksen, C aksen adalah sebangun. Dan ditulis segitiga ABC sebangun aksen B aksen C aksen. Untuk membuktikan teorema kesebangunan digunakan beberapa teorema mengenai proporsional sisi dan kesejajaran berikut. Diberikan segitiga ABC, misalkan titik D di AB dan titik E di AC, sehingga DE sejajar BC, maka AB per AD sama dengan AC per AE. Perhatikan gambar. Dari gambar diperoleh, pertama, akan ditentukan perbandingan BD dan AD. Pada segitiga ADE dan segitiga BDE, misalkan AD dan BD sebagai sisi alas, dan segitiga ADE dan segitiga BDE mempunyai garis tinggi yang sama, yaitu H1. Berdasarkan teorema diperoleh, luas segitiga ADE per luas segitiga BDE sama dengan BD per AD. Dengan cara yang sama, pada segitiga ADE dan segitiga CDE, misalkan AE dan CE sebagai sisi alas. Karena segitiga ADE dan segitiga CDE mempunyai garis tinggi yang sama, yaitu 2H, maka diperoleh luas segitiga CDE per luas segitiga ADE sama dengan CE per AE. Kedua akan ditentukan luas segitiga ADE dan segitiga CDE. Perhatikan segitiga ADE dan segitiga CDE. Segitiga tersebut mempunyai sisi alas yang sama dan mempunyai garis tinggi yang sama. Karena DE sejajar BC, maka dari teorema diperoleh
luas segitiga BDE sama dengan luas segitiga CDE. Dengan mensubstitusikan persamaan ke persamaan diperoleh BD per AD sama dengan CE per AE, BD per AD ditambah 1 sama dengan CE per AE ditambah 1, sehingga diperoleh BD ditambah AD per AD sama dengan CE ditambah AE per AE. AB per AD sama dengan AD per AE. Jika sebuah garis memotong dua buah sisi dari segitiga dan perpotongannya adalah proporsional, maka garis tersebut sejajar dengan sisi yang ketiga. Diberikan segitiga ABC seperti pada gambar. Misalkan D adalah titik di antara A dan B, dan E titik di antara A dan C. Jika AB per AD sama dengan AC aksen per AE, maka DE sejajar BC. Misalkan ada titik C aksen yang berada di antara AC dan C aksen tidak sama dengan C, dan BC aksen adalah garis yang melalui B yang sejajar dengan DE dan memotong AC di C aksen. Sehingga dari teorema diperoleh AB per AD sama dengan AC aksen per AE. Karena diketahui AB per AD sama dengan AC per AE, maka dari persamaan diperoleh AC per AE sama dengan AC aksen per AE. Dari persamaan diperoleh bahwa AC aksen sama dengan AC, sehingga C sama dengan C aksen. Hal ini tentunya juga tak mungkin, sebab C aksen sama dengan C. Jadi artinya hanya terdapat salah satunya garis yang sejajar dengan DE, yaitu BC. Seperti pada kongruensi, dalam kesebangunan juga terdapat beberapa bentuk kesebangunan segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya, yaitu kesebangunan sudut, dan sisi sudut sisi yang berturut-turut dijelaskan pada teorema berikut. Kesebangunan sudut diberikan sebuah korespondensi antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkorespondensi kongruen, maka korespondensinya adalah kesebangunan. Perhatikan gambar. Diberikan korespondensi ABC DEF antara dua buah segitiga. Jika sudut A kongruen sudut D, sudut B kongruen sudut E, dan sudut C kongruen sudut F, maka segitiga ABC sebangun segitiga DEF. Seperti terlihat pada gambar. Akan ditunjukkan AB per DE sama dengan AC per DF sama dengan BC per EF. Perhatikan segitiga ABC, segitiga DF, dan segitiga E aksen F aksen. Misalkan E aksen adalah titik di antara AB dan F aksen titik di antara AC. Sehingga AE aksen sama dengan DE dan AF aksen sama dengan DF. Sehingga berdasarkan postulat, sisi sudut sisi diperoleh segitiga AE aksen F aksen kongruen segitiga DEF. Oleh karena itu diperoleh sudut AE aksen F aksen sama dengan sudut E, dan juga karena sudut E sama dengan sudut B, maka sudut AE aksen F aksen sama dengan sudut B. Pertama, jika E aksen sama dengan B, maka segitiga AE aksen F aksen dan segitiga ABC merupakan segitiga yang sama. Pada kasus ini, segitiga ABC kongruen segitiga DF, sehingga diperoleh bahwa AB per DE sama dengan AC per DF. Jika E aksen sama dengan B, maka EF dan BC sejajar. Sehingga berdasarkan teorema diperoleh AB per AE aksen sama dengan AC per AF aksen. Karena AE aksen sama dengan DE dan AF aksen sama dengan DF, maka AB per DE